Halo, nama saya Zakir Haris Abdullah. Saya akan menjelaskan jawaban UTS mata kuliah statistik dan probabilitas. Oke. Yang pertama, kita memiliki 50 data nilai mahasiswa seperti pada tabel berikut. Dari 38, 48 sampai ke 66, ini ada 50 data. Selanjutnya, dari tabel di atas, kita harus mencari banyaknya kelas, lebar kelas, titik tengah, frekuensi absolut, frekuensi relatif, lalu ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Saya sudah membuat paparan terkait jawaban-jawaban dari soal UTS-nya. Di sini kita memiliki 50 data mahasiswa, yaitu jumlah data ada 50. Setelah kita amati tabel ini, maka kita mendapatkan nilai minimal, yaitu 29, dan nilai paling tinggi adalah di 91. Maka kita mendapatkan rentang atau rank ada dari 291 kurangnya 29. Dan kita dapat angka ranknya 62. Selanjutnya kita harus menentukan banyak kelas. Di sini kita menggunakan aturan Stargess eh, dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 kali log N. Nah, N-nya tadi 50, maka akan muncul perhitungan seperti ini. Ada K plus 1 dikali log 50. Menghasilkan K-nya sama dengan 6,66, kita bulatkan menjadi 6 kelas. Selanjutnya kita mencari lebar kelas, yaitu rumusnya lebar kelas sama dengan rentang dibagi K. Nah, kalau tadi K itu adalah banyaknya kelas. Jadi rentangnya tadi 62 dibagi 6. Jadi hasilnya 10,33, kita bulatkan menjadi 11. Selanjutnya, eh, pada soal UTS itu kita harus mencari titik tengah. Titik tengah, untuk titik tengah rumusnya sebagai berikut. Titik tengah sama dengan batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Nah, ini titik tengahnya dari masing-masing kelas. Di sini ada rentang 2940, berarti 29 ditambah 40 dibagi 2 hasilnya 34,5. Dan untuk kelas-kelas selanjutnya, maka kita mendapatkan titik tengah untuk masing-masing kelas 34,5, 45,5, 56,5, 67,5, 78,5, dan 89,5. Selanjutnya kita mencari frekuensi absolut FI dan frekuensi relatif. Frekuensi absolut kita menghitung dari kelas rentang dari 29 sampai 40 pada tabel di atas ini ada berapa. Kita hitung ini adalah muncul 6 data. Nah, karena kita memiliki 50 data, maka persentase dari 6 terhadap 50 adalah 12%. Untuk rank dari 40 sampai 51 ada 5, 10%. Eh, Rank dari 51, 62, 17, yaitu 34%. Dan selanjutnya sampai angkanya itu totalnya sama dengan jumlah di tabel tadi, 50 untuk 100%. Untuk grafiknya kita bisa membuat diagram seperti ini dari rank 29 sampai 40 sampai dengan 84 sampai 95. Ini untuk persentasenya. Ya, ini untuk jumlah frekuensi absolutnya. Di sini yang paling tinggi adalah rank dari 51 sampai 62, yaitu 34%. Nah, di sini 17, dia paling tinggi. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari atau FKKD. Nah, ini untuk frekuensi kurang dari. Jadi untuk nilai di bawah 40 kita ada 6. Untuk nilai di bawah 51 kita ada 5.
Nilai di bawah 62 ada 17. Nilai di bawah 73 ada 13. Nilai lebih kecil, lebih kecil sama dengan 84 ada 6, lebih kecil dari sama dengan 95 ada 3. Nah, ini diagramnya kita mendapatkan seperti ini. Dari angka yang paling kecil, maksudnya FKKD-nya ini 6, 11, 28, 41, 47, dan 50. Karena makin besar, makin ke bawah, maka angkanya akan semakin besar. Karena nilai yang paling kecil otomatis terhitung di data setelahnya. Jadi kita mendapatkan kurvanya seperti ini dari 40 sampai dengan 95. Lalu frekuensi kumulatif lebih dari, kita mendapatkan yang lebih besar dari 29 ada 50 data. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai paling kecil ada 29. Lalu lebih besar dari 40 ada 44. Lebih besar dari lebih besar sama dengan 51 ada 39. Lebih besar dari 62 ada 22. Lebih besar dari 73 ada 9. Lalu lebih besar dari 84 ada 3. Nah, maka dari tabel frekuensi kumulatif lebih dari di sini makin ke bawah dia makin kecil. Seperti diagram di bawah ini. Lalu untuk tabel distribusi lengkapnya kita bisa mendapatkan seperti ini. Rank 29 sampai 40 titik tengahnya adalah 34,5. Frekuensinya ada 6, untuk frekuensi relatifnya 12%. Untuk FKKD-nya 6, untuk FKLD-nya 50. Berikut dengan kelas-kelas di bawahnya. Selanjutnya, setelah nomor satu selesai, kita masuk ke nomor 2. Di sini soalnya tentukan ukuran pemusatan mean, median, modus. Di sini ukuran pemanasan mean adalah rata-rata. Jadi kita untuk mendapatkan rata-rata kita harus menjumlahkan semua angka-angka di sini. Kita jumlah-jumlahkan lalu kita bagi 50 untuk mendapatkan angka rata-ratanya atau mean. Maka didapatkanlah hasil dari semua penjumlahan dibagi 50 adalah 59,38. Lalu ada median. Median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan. Jadi kita urutkan dulu datanya dari 50 nilai itu, dari yang terkecil sampai terbesar, lalu kita ambil tengah-tengahnya. Di sini karena bilangannya total apa jumlah jumlah nilainya ada 50 yaitu genap, maka di sini ada dua angka 60 dan 60. Untuk mencari nilai tengah kita jumlahkan angka tengah itu kita bagi dua dan hasilnya 60. Lalu untuk modus, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Setelah melakukan counting, di sini ada nilai yang sering muncul yaitu 38. Ya ada 3. Nah, ini untuk masing-masingnya 5, 55, 56, 57, 60, 61 sampai dengan 67. Dia masing-masing 3. Nilai lainnya lebih kecil dari 3. Nah, jika kita membuatkan diagram batang seperti ini, maka akan tampil 38 itu 3, 5, 5, 3. Nah, ini yang selain itu ada 57, 60, 61, 62 itu hanya 2. Selanjutnya kita mencari jangkauan. Jangkauan. Oh, ke soal yang selanjutnya, tentukan ukuran penyebaran. Kita mencari jangkauan atau rank. Rank sama dengan data maksimum dikurangi data minimum. Itu seperti yang nomor satu tadi kita sudah menentukan ranknya yaitu 91 kurangi 29 adalah 62 untuk ranknya.
Lalu untuk varian, kita punya rumus varian adalah ukuran penyebaran data untuk menentukan seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya. Varians mengukur rata-rata kuadrat selisih antara setiap nilai dengan nilai data dengan mean. Begini rumus untuk varians. Setelah kita hitung, maka akan mendapatkan angka 191,12. Ini untuk variansnya. Selanjutnya, untuk simpangan baku adalah akar dari varians. Maka akar dari 191,12 adalah 13,82. Ini untuk simpangan baku. Nah, ini ada ringkasan hasil untuk pemusatan. Tadi ada mean 59,38, mediannya 60, modus 38. Untuk penyebaran yang kawarannya 62, variannya 191,12, simpangan bakunya 13,82. Seperti itu jawaban UTS statistik dan probabilitas.